yang ternyata itu sudah lebih jauh inovasinya. Atau misalnya Samsung lagi sedang berinovasi dengan layar, Apple sudah berinovasi dengan hal lain misalnya. Jadi ketika risetnya Samsung ini, humasnya Samsung sedang meriset tentang layar yang diinginkan oleh konsumen, sedangkan iPhone sudah mengeluarkan produk baru misalnya dengan handphone yang lebih tipis gitu kan. Jadi kan risetnya ini sudah tidak istilahnya tidak relevan lagi gitu, karena ternyata tren yang ada di publik bukan lagi tentang layar, tapi tentang tingkat ketipisan handphone misalnya. Jadi tren dari masyarakat atau tren dari publik ini juga harus diperhatikan dalam penelitian. Itu kenapa tadi saya bilang kalau penelitian di ilmu sosial atau komunikasi ini biasanya jangan terlalu lama. Untuk itu harus ada timetable. Ada pertanyaan? Oke. Okay. Lalu ada penentuan anggaran. Anggaran seperti yang tadi saya bilang, karena anggaran ini juga menentukan apakah penelitian ini akan dilakukan atau tidak. Dan anggaran ini, cara menentukan anggaran, kalau misalnya dalam suatu organisasi, contoh misalnya di IPIT, ada yang mau meneliti tentang misalnya tingkat kepuasan kerja atau tingkat kepuasan gaji buruh migran di Taiwan misalnya. Nah, kita mau meneliti yang di mana misalnya, atau mungkin buruh migran yang ada di Taichung contohnya. Lalu kita butuh anggaran berapa? Nah, anggaran ini ditentukan bukan hanya dari penelitian apa yang akan kita lakukan, lokasinya di mana, tapi juga kita harus lihat organisasi ini, misalnya IPIT. IPIT itu punya anggaran berapa? Misalnya IPIT punya anggaran 20.000. Kemudian anggaran untuk misalnya humas itu adalah misalnya 5.000. Nah, kita harus bisa menentukan berapa persen dari 5.000 ini yang akan kita pakai untuk penelitian. Jadi anggaran ini bukan hanya sekedar kita mau meneliti sesuatu lalu kita akan ini biayanya segini, kalau kesini transportasinya sekian, tapi kita juga harus lihat dari kapabilitas dari organisasi tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu yang jadi masalah, Mbak. Kadang karena banyak yang berpikir humas ini sebenarnya mereka tidak perlu kok untuk melakukan penelitian misalnya. Jadi penelitian itu terkadang susah untuk dilakukan karena terhambat oleh faktor dana tadi. Tapi sebenarnya kan ada opsi lain, misalnya kita menggunakan metode penelitian yang meminimalisir dana misalnya, yaitu dengan cara mungkin menggunakan sosial media, atau mungkin menggunakan kayak sistemnya survei tadi kan, kita hanya perlu membagikan kertas. Jadi kita tidak perlu untuk mendatangi koresponden tadi langsung, tapi kita cukup yang membagikan kertasnya dikembalikan, lalu kita akan berusaha untuk mengkalkulit hasilnya, lalu kita akan bisa menentukan berdasarkan survei tadi gitu. Tapi memang itu akan terbentur lagi dengan akurasinya, ketepatannya, karena kan kita nggak bisa menjamin bahwa orang ketika mengisi survei itu atau mengisi kuesioner itu dia akan menjawab dengan jujur kan. Nah, itu memang kendala-kendala yang akan dihadapi oleh seorang peneliti gitu. Tapi setidaknya dengan penelitian itu eh, komunikator atau humas tadi kan mendapatkan gambaran gitu. Tapi dana itu memang menjadi salah satu kendala penelitian ini bisa terwujud atau tidak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karena chapter berikutnya akan saya lanjutkan minggu depan, karena untuk membahas penelitian ini um, saya rasa lebih asik kalau kita bahas dalam 2 pertemuan. Kenapa? Karena penelitian ini kan panjang. Kalau saya selesaikan dalam 1 chapter ini waktunya juga kurang, hanya tinggal 30 menit. Jadi kita sudah membahas penelitian tadi, lalu kita sudah bahas planningnya. Planning itu terdiri. Kenapa? Iya sih, tapi masih ada sih, cuman um, saya lebih tertarik untuk membahas minggu depan karena nanti saya ingin kalian membuat suatu penelitian kecil aja
yang sifatnya misalnya kalian cari datanya dari internet. Nanti hasil penelitian itu yang akan dipresentasikan di minggu ke-8. Tapi setidaknya sekarang misalnya saya kasih kebebasan nih untuk Mbak untuk misalnya untuk memilih menentukan masalah apa. Kan ketika planning kita akan bikin rumusan masalah kan. Nah, sekarang saya kasih kebebasan untuk menentukan isunya. Penelitian bukan mencari suatu permasalahan atau masalah yang ingin kalian teliti. Tapi ini sifatnya nggak harus yang Mbak datang langsung ke koresponden, nggak. Jadi mungkin lebih yang sifatnya hanya kita tertulis aja sih. Iya, yang simpel aja. Permasalahan apa? Ini boleh permasalahan yang iya. Jadi misalnya penelitian ini ketika kita misalnya gini, merumuskan masalah. Misalnya ketika oke tadi saya bilang misalnya di IPIT. Nah, saya mau meneliti tentang misalnya kondisi hubungan relasi sesama rekan IPIT di Taiwan misalnya kan. Lalu masalahnya apa? Misalnya kalian melihat bahwa ternyata karena tidak pertemuan yang dilakukan oleh IPIT itu misalnya kurang intensitasnya kurang gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kita ada yang misalnya tidak kenal atau mungkin ada program yang kita misalnya terlambat untuk tahu. Nah, itu permasalahannya apa? Di situ kan ada masalah. Kalian identifikasi masalahnya itu apa? Lalu oke kan paham, setelah itu kalian coba bikin misalnya uh, kenapa kalian mau meneliti ini, sasarannya apa, sasarannya siapa, tujuannya apa, bikin aja 1-2 kalimat gitu kan. Boleh, boleh, kan malah lebih. Iya betul. Ada pertanyaan soal sini? Minggu ke-8. Iya, via Skype. Kita tidak ada pertemuan lagi kan, harusnya minggu ini. Iya, minggu 8 minggu terakhir. Temanya bebas, tapi di sini saya harapkan ada unsur hubungan masyarakatnya ya. Jadi lebih bukan hanya semacam uh, apa ya? Hanya semacam ingin personal curiosity, tapi juga misalnya ini lebih sesuatu yang sifatnya publik. Jadi agak luas dan ada elemen hubungan masyarakatnya. Iya, betul. Jadi nggak perlu mikir yang terlalu rumit gitu karena dari lingkungan sekitar aja. Atau misalnya tentang asuransi, itu kan asuransi kalau saya nggak salah ada berapa jenis gitu kan. Lalu kenapa asuransi itu misalnya tidak diinformasikan sebelum kalian berangkat, justru setelah kalian sudah sampai misalnya, itu kan itu bisa diteliti kan. Oh, jangan jangan lu kan kalau misalnya penelitiannya berguna bisa kita realisasikan, bener nggak? Oke, jangan lupa ketika kalian meneliti kan kalian akan tadi misalnya ke perpustakaan atau mungkin googling ya kan. Nah,
saya mau informasi yang